Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda yang solih dan solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Ananda yang solih dan solihah, hari ini adalah hari pertemuan ketiga kita dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu di hati masing-masing. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, Allah akan memudahkan semua urusan kita yang menyangkut tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan komitmen gitu ya. Komitmen adalah suatu perjanjian atau ikrar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan komitmen para pendiri negara adalah suatu perjanjian atau ikrar untuk merumuskan dasar negara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada nilai-nilai komitmen para pendiri bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, ada semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, pantang menyerah dan mengedepankan musyawarah. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ananda yang soleh dan solehah, untuk saat ini, komitmen kebangsaan itu tidak harus dilakukan atau diwujudkan dengan cara berperang atau melawan penjajahan. Tapi untuk saat ini ya, ketika Indonesia sudah merdeka ya, ketika Indonesia sudah diproklamasikan, ketika Indonesia sudah merdeka dan diakui oleh negara lain, bentuk komitmen dan perjuangan kita lebih kepada bagaimana sih kita bisa memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan gitu ya. Contoh yang pertama, menghormati dan menghargai orang tua. Kita harus sadar gitu ya, bahwa orang tualah yang telah merawat kita, orang tualah yang telah membesarkan kita, sehingga kita bisa menjadi seperti yang sekarang ini gitu ya. Yang kedua itu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ketika kita ingin menjadi orang yang pintar, ketika kita ingin menjadi orang yang mempunyai wawasan yang luas, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda agama gitu, maka kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama gitu ya. Di sini kita sangat sadar gitu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi manusia itu tidak mampu hidup sendiri. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain gitu. Semoga contoh-contoh ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Kita sebagai generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawab kemajuan bangsa kita. Kalian sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa merupakan agen perubahan. Mau seperti apa bangsa ini ke depannya, itu ada di tangan kalian sebagai generasi muda. Seperti para pahlawan kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, mungkin sudah banyak yang meninggal gitu ya. Jadi, siapa yang akan melanjutkan estafet pemerintahan dan mengkokohkan negeri kita ini, kalau bukan kita sebagai generasi muda? Mudah-mudahan ya, negeri Indonesia ini ketika berada di tangan kalian akan menjadi amanah, jujur, sehingga Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada nilai semangatnya, ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada semangat nasionalisme, yang kedua ada semangat patriotisme. Nah, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta terhadap tanah air.
Nasionalisme ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada nasionalisme dalam arti sempit. Yang kedua ada nasionalisme dalam arti luas ya. Nasionalisme dalam arti sempit adalah rasa cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebihan, sehingga perasaan tersebut memandang rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas ya, perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsanya tanpa memandang rendah bangsa lain ya. Selanjutnya sini ada patriotisme. Patriotisme ini adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya gitu ya. Semoga kita sebagai seorang siswa bisa menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini ada contoh sikap nasionalisme dan patriotisme bagi seorang siswa. Yang pertama menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Yang kedua saling menghargai, saling menghormati gitu. Yang keempat melaksanakan upacara bendera setiap hari Seninnya ketika sudah masuk sekolah. Ya, oke, selanjutnya belajar dengan tekun, saling tolong menolong, berbakti kepada orang tua gitu ya. Ustazah rasa cukup sekian untuk materi hari ini gitu ya. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan lebih dan kurang. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.